Raja Ganteng Sumut segala. Selamat pagi, Bang Raja. Bang Hafid, selamat pagi. Bang Raja monitor. Ya kak. Ya, silakan Bang Raja, apa yang mau ditanyakan, Bang? Itu tadi pertanyaan Abi itu, kalau aku kupilih itu Abi. Oh iya, bagus. Terima kasih. Alasannya gitu loh Abi, asalkan aku dapat jatah kayak gitu juga gitu loh, bersama-sama gitu. Ya. Ya, alhamdulillah masih ada orang yang waras di muka bumi ini. Al-Hili itu siapa itu? Al-Hili ini Pak ini Islam, tapi beliau nih diskusinya bagus, baik. Ya, coba Al-Hili katanya Muslim. Pertanyaan yang sama itu bagaimana menurut Bapak? Kalau ini saya jawab sekalian saya bernarasi ya, soalnya saya minta izin dari tadi nggak pernah diizinkan. Oh gitu, silakan. Saya jawab sekalian kalau yang pertama ya, kalau bagi saya bisa iya tidak, karena yang patokan dalam memilih pemimpin itu bukan karena itunya, tetapi karena kredibilitas, integritas untuk memilih pemimpin. Jadi untuk begini, nanti dulu sebentar, maaf. Maaf dulu Pak Hili. Ini baru saya jawab, makanya. Iya benar. Dari tadi itu saya mau bertanya, mau ini diminta waktu begitu, tetapi tidak pernah diberi. Nah, saya di sini kan sebagai tamu itu ya saya harus tahu bagaimana etika sebagai seorang tamu, makanya saya diam, saya minta izin, tidak izinkan. Makanya dari tadi saya berkata, kalau saya ingin menjawab sekalian saya bernarasi begitu. Nah, silakan Abi, kalau ingin berbicara. Nah, kan memilih pemimpin itu kan dasarnya sungguh di dalam diri Nabi itu ada contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh teladan. Dari ayat itu, dari hadis itu, bukan dari ayat itu, bahwa syarat memilih pemimpin itu teladan. Nah, kalau kita tulus murni, apakah teladan kayak begitu Bapak masih milih? Begitu loh maksud saya. Ayo lanjut, silakan. Oke, tadi saya sudah katakan bahwa bisa iya, bisa tidak, karena yang jadi patokan itu bukan karena itunya. Apabila kita merujuk kepada, ya tentunya larinya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Abi, saya sebagai seorang Syiah, riwayat seperti itu kami tidak meyakini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Pak Bapak kita servis otak tadi, tetapi ya mau bertanya, dikasih izin, terus teman-teman Muslim yang mengambil alih gitu kan, ya tentang apa yang dia katakan tadi tentang kisah Ashabul Kahfi yang ada di dalam Al-Quran, yang mana beliau katakan bahwa kisah itu merupakan dongeng dari kaum Yahudi atau karangan dari seorang rabi. Sebenarnya yang itu yang ingin saya tanyakan tadi kepada beliau, tetapi beliaunya sudah tidak ada ya, akhirnya saya tidak jadi mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga tentang apa yang dikatakan oleh kiamat, kebetulan beliau masih ada, di mana tadi beliau mengatakan bahwa kami sebagai Syiah itu mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan tentu saja sebagai seorang Syiah, dalam pemahaman kami tidak seperti itu, karena bagi kami sebagai seorang Syiah, siapapun yang mengatakan atau mengikrarkan syahadatain itu, maka dia
adalah seorang muslim sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kami, Syekh Tarbasi di dalam kitabnya Majmu'ul Bayan pada jilid 9 halaman 207 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, di mana beliau mengatakan apa yang saya lupa ya? Siapapun, kalau nggak salah itu siapapun yang mengatakan tentang syahadatain itu, maka dia adalah seorang muslim. Jika kiamat mengatakan bahwa kami orang-orang Syiah mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab, ya saya terima kasih lagi apabila kiamat dapat menunjukkan dalil-dalil apa yang dikatakan bahwa kami orang-orang Syiah itu mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apabila beliau tidak menunjukkan, ini merupakan sebuah senjata yang akan digunakan oleh saudara-saudara kami dari kaum Sunni untuk merendahkan kami begitu. Jadi mohon ditujukan datanya begitu agar kami yang sudah terintimidasi, yang sudah terpinggirkan ini tidak dimusuhi oleh saudara-saudara kami dari kaum kaum Sunni begitu. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Baik, Al-Hili ini berarti teman kita, sama dengan orang Ahmadiyah. Orang Ahmadiyah juga dimusuhi oleh Sunni karena Ahmadiyah itu sama dengan Kristennya di dalam Islam. Sama ada dengan orang Syiah, sama dengan Kristennya di dalam Islam, yaitu Sunni yang besar itu. Saya sudah ketemu banyak sekali orang Syiah di dunia ini, di Amerika kah, ataupun di Indonesia, semua sama orang Syiah itu dimusuhin. Nah, kalau begitu Al-Hili ini supaya saudara-saudara semua tahu, agar saudara ini juga bergabung ataupun bersama dengan Al-Hili, karena dia ini sangat dimusuhi oleh kaum Syiah dan dianggap sebagai orang kafir. Al-Hili ataupun orang Syiah itu sangat menjunjung tinggi kebenaran dan menjunjung tinggi tentang menegakkan keadilan. Sesungguhnya begitu. Hanya ketika kalau kita ini ada di Timur Tengah, orang Syiah juga itu membenci terutama orang Yahudi. Makanya sekarang ini Iran itu mendukung Palestina dan bagaimana menghapuskan orang-orang Israel dari peta dunia ini. Itu aliran politik. Tetapi kalau di Indonesia, orang Syiah itu harus kita berikan penghormatan agar ke depan ini di dalam membangun toleransi dan damai, Al-Hili adalah orang yang tepat untuk bersama di satu sisi gitu. Dan Al-Hili senang sekali kalau ada ayat-ayat untuk mengutuk Aisyah, mengutuk Abu Bakar, mengutuk Umar. Nah, inilah perjalanan sejarah. Dan istri dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Fatimah itu mati digencet oleh Umar pakai pintu. Begitu. Sehingga perjalanan sejarah kaum Syiah ini adalah sangat miris dan sangat mengerikan. Sampai kepada Ali sendiri dibunuh oleh Abdurrahman bin Ibnu Muljam, itu dibunuh oleh dia. Kemudian Fatimah dibunuh oleh Umar dengan menggencet pintu. Padahal yang harus mengganti Muhammad itu adalah Ali, bukan Abu Bakar maupun Umar. Kenapa? Karena Nabi itu sudah membuat surat wasiat di dalam kitab Al-Walayat. Undang-undang kitab Al-Walayat inilah yang dipertahankan oleh orang Syiah sampai hari ini, sampai Imam Itsna Asyar, yaitu Imam 12. Yang sekarang imam yang 12 itu, yang ke-12 itu sedang sembunyi
dan dia akan datang pada zaman akhir untuk menolong orang-orang Syiah yang tertindas di mana-mana dan akan membawa kembali orang-orang Syiah bersatu di sebuah negeri yang indah, yang kaya, yang bagus dengan keadilan, harus menguasai seluruh dunia ini. Itulah yang mereka menyebutkan dengan Imam Mahdi, gitu. Imam Mahdi. Hanya sekarang orang Syiah di Indonesia itu tidak mampu bergerak apa-apa karena di mana-mana, ada yang di Bangkalan, ada yang di Madura sendiri, orang Syiah itu disiksa, di masjidnya dirusakin, sama ada dengan Ahmadiyah, begitu. Oke, terima kasih Al-Hili untuk Anda sebagai orang Ahmadiyah. Anda tetap menjadi teman setia bagi kami, termasuk di ruang ini. Nah, ini sejarah yang harus kita ungkap agar si Zuma, MUI, Muhammadiyah, NU, mari kita bersatu, hidup toleransi dan damai. Jadi begitu. Terima kasih Alili. Saya kembalikan kepada yang lain. Ya. Di sini ada apa namanya? Kasih ya Pak. Iya Pak Hili, terima kasih. Jawaban dari Bapak Saifuddin Ibrahim, bagi kami bisa bergandengan tangan dengan siapapun, bahkan dari kaum Sunni, biarpun mereka ini mayoritas ya, bukan semuanya. Jangan sampai dikatakan bahwa saya menganggap bahwa semua kaum Sunni itu mengkafirkan kaum Syiah. Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas, sebagian besar, mungkin bisa dikatakan 90% gitu. Bahkan kami ajaran kami itu menghormati tentang pemahaman mereka bahwa kami itu adalah kafir. Begitu juga dalam ajaran kami itu dilarang untuk menghina sesuatu yang dianggap suci, yang disakralkan oleh agama lain. Makanya saya sering mengatakan Paulus itu salah depannya itu saya katakan Paulus sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, entah ajarannya benar atau tidak, kami tidak memandang tentang hal itu, tetapi yang kami pandang bahwa beliau itu merupakan orang yang disucikan oleh oleh ajaran agama Kristen. Begitu juga tentang Sayyidina Umar yang dikatakan oleh Ki Ahmad. Sayyidina Umar bin Khattab ini merupakan sosok yang begitu disanjung oleh saudara kami dari kaum Sunni. Karena itulah saya menanyakan tadi apa yang beliau katakan bahwa di dalam bahwa Syiah itu mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena di dalam ajaran kami siapapun yang menuhankan Allah, ada 3 pokok yang menjadi prinsip bagi kami sebagai seorang Syiah, bahwa dia itu merupakan seorang muslim, yaitu menuhankan Allah, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan meyakini atau mengimani hari kiamat. Adapun perbedaan yang lain itu yaitu namanya juga kepala tentu memiliki isi begitu otak. Artinya pemahaman tentang sesuatu itu bisa berbeda-beda, tetapi pada intinya siapapun yang saya katakan 3 poin tadi, siapapun yang mengimani itu maka ia merupakan seorang muslim, terlepas pemahamannya seperti apa, akhlaknya seperti apa, bagi kami dia itu adalah seorang muslim. Oke, terima kasih. Oke, aku tunjukkan ya dalilnya ya. Oke. Berarti topiknya belum ke sini dulu ya, saya ganti dulu dah. Oke, Seluruh. ya aku bukakan ya.
masih dalam kitab yang sama. BTW ini kitab Syiah yang tertua ya. Ini kitab Sulaim bin Qais Al-Hilali Al-Kufi. Ya, wafatnya dia 90 Hijriah. Oke, sebelum saya tunjukkan di sini, saya mau tunjukkan terlebih dahulu respon orang-orang Sunni dulu ya. Baru setelah itu saya tunjukkan di dalam kitab ini seperti apa. Ntar. Saya tunjukkan. Oke, ini ya. Nih, Al-Manhaj ya. Ini Sunni ya. Di sini judulnya gini, pelecehan Syiah terhadap para sahabat Rasulullah. Nih, di sini ditunjukkan nih ya, di antara akidah Syiah yang sangat penting dan menjadi kaidah tertinggi mereka ialah pengkafiran kepada seluruh sahabat kecuali beberapa orang seperti Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, beberapa sahabat lainnya. Nih, ini pernyataan dari Sunni. Nah, saya tunjukkan sekarang di dalam kitabnya Syiah. Saya tunjukkan yang pertama, tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Saifuddin, tapi langsung saya tunjukkan dari perkataannya Fatimah sama perkataannya ya, perkataan Fatimah lah, anaknya Muhammad ya. Nih, saya tunjukkan di halaman 35 nih di buku ini, kitab Sulaim bin Qais Al-Hilali ya. Nih, Ali menjawab, Subhanallah, ini dari perkataan Ali dulu ya. Subhanallah, alangkah cepatnya kalian membohongi Rasulullah. Sesungguhnya beliau dan orang di sekelilingnya mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya tidak melantik seseorang selain daripadaku. Jadi ini kepada siapa nih yang dikatakan oleh Ali ini? Kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, ini Abu Bakar dan Umar nih. Ini lagi ngobrol sama Abu Bakar sama Umar. Nah, terus saya tunjukkan lagi perkataan Fatimah ya. Ini ketika rumahnya Fatimah itu digeruduk oleh Umar dan Abu Bakar ya. Di sini dikatakan ini, Fatimah menjerit dan berkata, wahai bapakku, dipanggil Muhammad ini oleh Fatimah di kuburan. Maksudnya Muhammad di dalam kuburan, Fatimah teriak dari rumahnya gitu ya, wahai bapakku, wahai Rasulullah. Tetapi Umar telah mengangkat pedang yang masih tersarung dan meletakkannya di bahu Fatimah. Fatimah melaung, wahai bapakku. Maka Umar pun mengangkat cemetinya dan terus memukul bahu Fatimah. Nih, anaknya Muhammad dipukul oleh Umar. Lalu Fatimah menyeru lagi, wahai Rasulullah, sejahat-jahatnya manusia selepas Anda wafat adalah Abu Bakar dan Umar. Nih, jadi yang bilang ini siapa? Fatimah. Dan ini saya tunjukkan di dalam kitab Syiah, bahwasanya sejahat-jahatnya manusia dalam pandangan Fatimah, dalam pandangan Syiah juga, itu adalah Abu Bakar dan Umar. Sampai mau bantah Pak kitab ini Pak? Sejahat-jahatnya manusia siapa Pak di muka bumi ini Pak? Pak Alili, saya mau tanya, Anda sepakat nggak sama Fatimah ini? Kalau tentang kisah itu penyerangan atau kisah tentang Bukan yang saya tanya sama Bapak, sejahat-jahatnya manusia selepas Muhammad wafat adalah Abu Bakar dan Umar. Anda sepakat atau tidak? Bagi saya biarpun saya seorang Syiah, saya tidak sepakat. Berarti Anda nggak sepakat sama Fatimah? Ya sudah. Berarti Anda Syiah? Bisa saja biarpun dari Syiah bisa saja
itu mengatasnamakan Fatimah, karena dalam keyakinan saya ya sejahat-jahatnya manusia tidak mungkin akan melebihi Fir'aun gitu, sampai beliau itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Iya. Bukan begitu, Pak. Ya, salam. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Pak Stan. Ya, Pak selamat Ahli. pagi. Ya, pagi. Pak Ahli itu apa yang dibaca oleh Ki Ahmad kepada kita itu sudah tertulis demikian. Berarti Pak Al-Hili itu nggak setuju bahwa yang membunuh Fatimah itu adalah karena perebutan kekuasaan itu. Enggak lah. Al-Hili. Enggak, saya tidak setuju. Ya, Fatimah saya itu ingin ngomong sebagai orang Sunni ini. Bukannya karena selama ini biarpun saya seorang Syiah, saya akan meyakini sesuatu. Saya juga menjadi seorang Syiah karena berdasarkan logika, berdasarkan dalil begitu. Apabila dalilnya tidak semua yang saya bacakan, yang saya omongkan, walaupun nggak saya pegang Alkitab, nggak saya pegang tulisan Pak Ahli, apa yang saya ceritakan itu ada bukunya semua. Nah, saya sudah membaca buku-buku itu, Pak Ahli. Bapak tahu nggak umur Fatimah ketika meninggal itu kira-kira umur berapa? Umur berapa? Umur 37 tahun. Jauh banget Pak Asta, 18 ke 37. Saya berapa, Pak? Pak Saifuddin berapa? 37. 37. Oh, nggak sampai. Itu mati digencet pakai pintu ketika perebutan kekuasaan itu. Dan intinya Fatimah juga menuntut tanah waris bapaknya itu dikembalikan kepada Fatimah, tetapi oleh mereka tidak dikasih karena antara Abu Bakar dengan Umar ini dia sangat dekat dengan Nabi karena menantu, sama-sama menantu. Satu menantu itu anaknya Aisyah, satu menantu dari Umar itu adalah Hafsah. Dan Umar ini manusia yang begitu kompleks mentalnya. Umar itu meniduri Aisyah ini. Dia berkali-kali tidurin Aisyah, maka dimusuhi oleh orang Syiah. Begitu Pak Al-Hili. Nggak, kok malah jadi narasi kali hari ini. Jadi gini teman-teman, saya tak ngomong lah, saya sebagai orang Sunni ya, saya ini saya Sunni di organisasi kami di NU khususnya itu meskipun ada beberapa oknum-oknum di internal NU yang mengatakan bahwa Syiah itu sesat ya, ada salah satunya adalah Kiai Idrus Romli dan teman-temannya, tapi beberapa ulama-ulama sepuh seperti Kiai Hasyim Muzadi, kemudian Kiai Said Akil Sirot, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari hanya mengkafirkan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah adalah sekte Syiah di dalam Syiah yang dia mengutuk para sahabat. Syiah Rafidhah, adapun Syiah yang lainnya tidak. Jadi Syiah itu ada banyak, ada Syiah Isna Asyara, ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu Syiah yang sekalipun dia tidak mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah berikutnya, tapi dia menghormati sebagai sahabat, dia dihormati di kalangan Syiah Zaidiyah. Hanya statusnya sebagai khalifah tidak diakui. Dan memang semua sekte Syiah setahu saya ya memang tidak mengakui kekhalifahan ketiga itu, tapi bukan berarti mereka membenci gitu. Jadi secara politik mereka tidak mengakui. Termasuk di kalangan saya sendiri di NU itu tidak menganggap Syiah itu kafir, tidak menganggap, meskipun banyak hal-hal yang kami berbeda pendapat dengan Syiah. Saya tuh juga banyak perbedaan pendapat, banyak yang saya tidak setuju dari teman-teman Syiah, tapi perbedaan pendapat saya tidak sampai pada titik mengkafirkan Syiah. Jadi buat kami Syiah itu saudara kami. Bagaimana saya bisa mengkafirkan Syiah? Hanya sama plek, nabinya sama, kitabnya sama, sholatnya sama. Kita kalau haji itu di
Ka'bah gitu loh, di Mekah, di tempat yang sama. Jadi kalau musim haji itu di sana itu kumpul orang Syiah, orang Muhammadiyah, orang dari segala sekte manapun, sholat bareng-bareng, mabit di Musdalifah bareng-bareng, di Arafah bareng-bareng gitu loh. Makanya Bang Hili itu dia Syiah, menurut saya dia orang Muslim, dia itu satu saudara dengan saya gitu loh. Jadi kami sama-sama punya kesempatan, menurut keyakinan Muslim ya, semua punya kesempatan untuk masuk surga. Terlepas dari nanti di sana bagaimana saya tidak tahu gitu loh. Nah, keyakinan saya tentang Syiah itu adalah kalau Syiah ternyata salah di hal yang perbedaan pendapat ini ya, kalau toh salah dia dapat pahala 1, kalau kami benar dapat pahala 2, atau sebaliknya ketika kami yang salah saya dapat pahala 1, kalau Syiah yang benar dapat pahala 2 gitu loh. Selagi di dalam naungan bahwa Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, itu kami dalam kebenaran. Jadi tolong dibeda-bedakan. Jadi saya juga tahu bahwa ada narasi-narasi yang seperti Ki Ahmad sebutkan juga, saya juga tahu, tapi itu kembali lagi ke oknum gitu loh. Itu ada pendapat-pendapat oknum propaganda. Saya juga tahu bahwa di kalangan Sunni juga membuat buku-buku tandingan, tapi di kalangan Sunni sendiri juga ada buku-buku propaganda yang seakan-akan membenci Syiah, bahwa Syiah itu kafir, harus gini-gini dan sebagainya. Bahkan di room TikTok sendiri banyak sekali kan orang-orang yang kalau ada Syiah masuk di kafir-kafir dan sebagainya gitu loh. Ya itu bagian dari propaganda, tapi saya sebagai orang Sunni dari kalangan NU tidak setuju itu gitu loh. Dan kiai-kiai saya berkali-kali bilang bahwa kita dengan Syiah itu cuma berbeda, tapi kita tetap sama-sama Islam. Itu dulu sebelum membahas yang lebih jauh. Jadi Bang Hili itu teman-teman ya saksikan ya bahwa Bang Hili, Iki Syihaan, kemudian dulu ada CPAB, ada PPJ, itu saudara, secara sesaudara seiman buat saya loh ya. Ya itu dulu. Oke. Apakah Anda itu ya kan? Tetapi kan di sana Arab Saudi dengan Iran itu bagaimana menghabisi Arab Saudi ini? Sebab Iran ini punya agenda supaya menguasai Ka'bah itu. Seperti ketika Turki Utsmani menguasai pada ayat abad 18, yaitu setelah ajaran Wahabi Ibnu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab mengembangkan ajarannya, dan akhirnya diambil juga oleh Kiai Haji Andalan untuk mendirikan Muhammadiyah ini. Lalu tersebar, salah satunya itu adalah Imam Bonjol yang lari datang dari sana dan melihat kemajuan Wahabi, yaitu menekan orang-orang yang tidak setuju dengan datang ke kuburan dan sebagainya. Jadi sekarang ini Syiah ini bagaimana mereka terus-menerus bahkan mengembangkan senjata nuklir untuk menekan itu Arab Saudi, supaya kerajaan Arab Saudi itu dimenangkan oleh orang Iran Syiah, sehingga nanti Syiah yang dalam keadaan terpuruk di seluruh dunia sejak berdirinya Arab Saudi, mereka bisa menguasai, ataupun setelah jatuhnya Turki Utsmani, Iran menguasai Arab Saudi. Supaya apa? Karena Arab Saudi itu lambang kekuasaan Muslim dengan menjadi menguasai dua situs Islam itu, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena bagaimanapun mereka tetap menyimpan agenda untuk menguasai itu. Jadi begitu. Jadi bukan masalah karena NU, Syiah dan sebagainya. Anda harus tahu otak besar dari rencana besar mereka ini untuk menguasai Islam itu hanya dengan menguasai Mekah dan Madinah. Begitu. Ya, terima kasih Mbak Saifuddin. Jadi gini loh, bedakan antara agenda politik dengan agenda agama gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang agenda agama, harusnya Iran tidak membantu Palestina dong, karena Palestina itu mayoritas Sunni gitu loh. Tapi kan dia membantu Palestina. Jadi balik lagi ya, itu kan masalah politik, termasuk kenapa kok Iran dengan Saudi bertengkar terus, tapi Iran dengan sekitarnya seperti di
dengan Bahrain tidak begitu, dengan Qatar tidak begitu. Jadi itu kalau bicara politik maka udah beda urusannya gitu loh, udah beda. Si Azaidiyah di Yaman itu kan masih ada ya, si Azaidiyah di Yaman itu dia kan sangat menghormati sahabat gitu loh. Itu juga di ini kan, karena yang penting kalau mengganggu stabilitas keamanan politik ya dia lawan, terlepas dari dia Islamnya apa gitu loh. Jadi itu balik lagi lah, pokoknya bedakan antara politik dengan agama. Kalau agama nanti urusannya beda lagi. Jadi saya tidak setuju lah kalau begini ya. Anda sudah membedakan Islam dengan politik. Anda salah. Anda tidak mengerti kalau begitu bahwa Islam itu lahir sebagai sebuah aliran sekaligus politik. Tidak bisa dipisahkan. Jadi begini, saudaraku. Kalau ada umat Islam, itu hukumnya apa? Harus berhukum pada hukum apa, Pak? iya pada hukum Allah. Hah? Pada hukum Allah. Hukum Islam kan? Umat Islam hukumnya kepada Islam. Kalau begitu negaranya apa? Negaranya sebentar. Jadi gini, Bah. Jadi gini, umat Islam itu Nanti dulu. Jawab dulu pertanyaan saya biar otakmu itu nyambung begitu loh. Yang disebut umat Islam itu tidak ada umat Islam tanpa hukum Islam. Dan hukum Islam ini tidak bisa ditegakkan tanpa negara Islam. Maka Iran itu negara Islam. Iran, gimana sih saudara ini? Bukan organisasi Islam. Organisasi Islam tidak bisa memberlakukan hukum Islam, hukum potong tangan, hukum rajam, lempar batu, nggak bisa ditegakkan tanpa dengan negara Islam. Maka dari sejak dunia ini sampai hari ini nih. Nah, sekarang saya runut ya. Saya ini satu zaman setelah Nabi itu zaman Khulafaur Rasyidin. Baru kemudian Khalifah Umayyah menguasai berbagai macam berjumlah. Baru kemudian Abbasiyah. Yang terakhir yang hancur 1924 itu adalah Turki Utsmani. Batunya 3 Maret 1924. Dari 1924 sampai hari ini tidak ada lagi Daulah Islamnya. Sampai 4 Maret 1924 tidak ada lagi. Jadi sudah 100 tahun Islam itu nggak ada, saudara. Makanya Anda itu diperbego oleh pemerintah di mana Anda ada. Mestinya Anda berjuang untuk membangkitkan kembali sejarah Islam yang hancur ini. Yang 1924 3 Maret 1924 Islam habis. Itu sebabnya Habib Rizik menaikkan Anies. Supaya apa? Mereka mau menjadikan Indonesia negara Islam, syariat Islam seperti cita-cita Habib Rizik gitu loh. Jadi begini, saya mau bilang kepada Anda tadi membedakan masalah politik dengan masalah agama. Islam itu datang dengan urusan politik. Anda jangan mengatakan itu organisasi Islam Iran. Itu negara Islam Iran. Oke, itu saja. Saya biar tidak sakit leher ngomong dengan Anda. Maaf sekali, Anda belum nyambung. Maka saya orang Kristen yang mengerti itu, saya lawan habis itu Anies. Saya dukung Prabowo. Itu loh. Saya dukung Prabowo supaya Prabowo ini tidak ini. Malah menaikkan itu si Purkusuntur Hasan Haikal jadi menteri. Di situ saya kecewa.
Nah, saya sebagai orang Kristen dan juga ada seorang politikus, tapi juga saya pendeta, gitu. Jangan sampai mengacaukan negeri ini. Begitu Al-Hili, begitu juga saudaraku. Saya senang dengan pendapat Anda memisahkan antara agama dengan politik. Senang saya. Karena saya mendukung kekristenan, agama saya Kristen. Makanya saya tidak pernah takut sedikit pun. Jangan sampai Islam ini berkuasa. Saya sedang dengan NU, saya senang dengan Muhammadiyah, saya senang dengan Syiah. Yang saya takutkan ini adalah Sunni yang dikuasai oleh Habib Rizik. Sudah, jadi gini Abi Saifuddin, jadi gini, saya tadi bilang ya, memisahkan antara agama dan politik. Maksud saya gini, dalam Islam itu politik itu memang diakomodir gitu loh, tapi tetap saja harus dipisah gitu loh. Tapi ajaran-ajaran Islam secara kafah itu bisa memasukkan unsur-unsur agama dalam perpolitikan, bisa, tapi juga bisa dipisah. Makanya di Al-Quran kan ada ati'u wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah, ada kata ati'u, bahwa kita harus taat sepenuhnya kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat sepenuhnya kepada Rasul. Pada saat ulil amri, yaitu pemerintahan yang berlaku, itu tidak ada kata ati'u. Kami ulil amri, yaitu pemerintahan yang berlaku, itu tidak ada kata ati'u. Jadi Silakan. Jadi Islam ini aturannya itu bisa mengakomodir semuanya. Jadi Islam itu bisa dijalankan di mana dia berada. Kalau dia di negara yang mayoritas bukan Islam, maka sikapnya bagaimana? Kalau yang di negara Muslim, sikapnya bagaimana? Ada, tapi juga jangan memasukkan agenda-agenda politik ke dalam agenda-agenda agama gitu loh. Jadi seperti kasusnya di Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah itu kan ada agenda antara agenda politik dengan agenda agama harusnya bisa dipisah gitu loh. Harusnya bisa dipisah, termasuk kasusnya pembunuhan Sayyidina Husain oleh anaknya Muawiyah. Nah itu kan baik dari kalangan Syiah mengutuk, kalangan Sunni juga mengutuk gitu loh. Jangan dikira, kan banyak sekali kan framing-framing propaganda seakan-akan pembunuh Sayyidina Husain adalah orang-orang Sunni. Tidak, orang-orang Sunni juga mengutuk itu gitu loh. Nah, itu tidak dibenarkan secara agama, tapi kembali lagi itu masalah politik, karena pada saat itu ada kekhawatiran dari Yazid bin Muawiyah bahwa kekuatan politik dia akan terancam oleh dukungan masyarakat Muslim kepada Sayyidina Husain. Jadi baik Syiah maupun Sunni sepakat bahwa kejadian itu tuh kejadian yang memalukan. Yazid bin Muawiyah itu sangat dalam tanda kutip ya, dia tetap kami tidak setuju, kami mengecam mereka. Jadi gitu Bang Saifuddin. Kemudian sebentar, satu lagi. Jadi kan ada hadis juga, ada hadis tentang nubuat Nabi Muhammad, tentang fase-fase Islam sampai nanti ya. Jadi fase yang pertama kan fase nubuwah, kemudian fase khilafah ar-rasyidin. Khilafah ar-rasyidin sudah berhenti, kemudian setelah itu mulkan adon kerajaan yang menggigit, itu ada Muawiyah, ada Umayyah, kemudian ada Abbasiyah, sampai kerajaan-kerajaan Turki Utsmani. Kemudian sekarang mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah itu adalah fase di mana otoriter pemerintahan yang menjalankan pemerintahan Islam. Nanti pada fase berikutnya yaitu khilafah alamin haji nubuwah. Itu tidak tahu, itu yang diyakini oleh orang Islam nanti ketika Imam Mahdi diturunkan. Meskipun ada beberapa sekte Islam termasuk Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah turun, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Tapi itu kembali lagi, itu perbedaan-perbedaan yang sifatnya bukan usuluddin, bukan di pokok keagamaan. Buat saya dan teman-teman di organisasi saya, selagi dia itu percaya Allah Tuhannya, kemudian Nabi Muhammad Nabinya, kemudian dia percaya bahwa Al-Quran kitabnya, maka dia saudara kami Muslim. Yang lain-lainnya itu perbedaan-perbedaan yang tidak sampai pada titik dia keluar dari Islam. Dia tetap Islam gitu loh, walaupun dalam titik-titik yang sifatnya cabang itu kami tidak setuju. Ya itu dulu. Oke, gini ya. Sekarang kita kembalikan kepada zaman Nabi sampai kepada Khulafaur Rasyidin.
Islam akan pecah 73 golongan menurut Nabi nih, omongannya Nabi. Yahudi 71, Kristen 72, Islam 73, dan hanya satu yang masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah sekarang omongan ahlus sunnah wal jamaah ini sampai sekarang tidak jelas. Orang Muhammadiyah ngaku ahlus sunnah wal jamaah, orang Syiah ngaku ahlus sunnah wal jamaah, orang Ahmadiyah ahlus sunnah wal jamaah, dan semuanya NU Muhammadiyah sama-sama itu. Ataupun suka apa saja, cara apa saja, ya golongan apa saja. Oke, titik. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah yang masuk surga itu? Nah sekarang apakah Habibie, Habaib? Nggak jelas juga, karena dia merusak Islam ini dari dalam. Apakah orang-orang Wahabi? Juga nggak tahu. Nggak jelas loh ini. Mereka akan tetap berantem, termasuk Anda. Nggak mau mengakui apa yang dikatakan itu. Oke, kita kita berdua dulu ya. Kita debat berdua. Anda bisa buka Quran sekarang? Ya, bisa. Nah, surat kedua ayat 208. Apa ya? Bunyi apa? Walang tardo atau yang apa ya? Buka dulu Al-Baqarah ayat 208. Dan coba Abi sebutkan kata pertamanya aja. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Atau wala tatabi'u khutuwati syaiton itu. Bacakan saya artinya, karena kita sedang berbicara untuk banyak orang. Penonton ini sudah banyak ini, ada 600-an orang, 700 sebentar lagi. Setelah ini saya jalan ya, Lia, Abi mau jalan ke ini. Setelah selesai ini, saya harus Ya Abi, siap. Baik Abi. Ya, silakan Abi. Itu aku belum nanya, Pak saya ikutin. Sabar teman-teman, sabar diam dulu. Ayatnya bunyinya kan yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu ya. Berarti ya ayyuhalladzina amanu tolong saya. Biar ini kiamat tolong surat kedua ayat 208. Oke. Biar kiamat aja yang baca. Karena saya mau menjelaskan kepada Mas Asta ini, jangan memisahkan Islam dengan politik. Karena Islam itu bangkit dari politik ini. Surat kedua ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Tunggu, ia musuh yang nyata bagimu. Jadi masuk Islam harus keseluruhan. Itu syariat, ma'rifat, hikamah, hukum, hakim bainahum. Jadi apa saja yang seluruh dari Islam ini termasuk akidah dan semuanya harus Islam. Nggak boleh keluar dari itu. Termasuk ekonomi Islam, termasuk politik Islam. Kalau kita keluar dari itu, maka kita sempalan Islam dan seterusnya. Nah, bacakan saya surat kelima ayat 44. Ayo cekor dulu. 5:44 akhirnya. Mulai dari kata barang siapa. bunyi ayatnya pertama apa? Nggak usah, Bapak diam aja. Repot. Siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Nah, di ayat tadi harus sepenuhnya. Surat Al-Baqarah 208, udkhulu fis-silmi kafah. Di ayat ini, Bapak setuju nggak ayat 208 tadi? Udkhulu fis-silmi kafah. Setuju?
Kalau Habib Saifuddin tanya tentang Al-Quran, saya setuju dong. Saya tidak ada keraguan dong. Nah sekarang tadi dibacakan, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah kafir. Setuju nggak? Ya setuju juga. Pokoknya kalau Quran saya tidak ada keraguan. Udah, jangan komentar. Cuman jawab pendek aja, nggak usah dikomentarin. Ki Ahmad baca tadi 44, sekarang 38. Oke. Ayat 38. Surat kelima ayat 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Iya. Menurut ayat ini, karena ini aturan Allah, maka harus dipotong tangan keduanya, laki dan perempuan harus dipotong tangannya. Tentu saja nanti ada urusan di sono dia, di hakim itu yang dibicarakan hakim-hakim. Kalau kita kembalikan kepada surat kelima ayat 44, ayat ini belum berlaku. Sedangkan surat kelima ayat 44, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah kafir. Berarti seluruh Indonesia dan siapapun yang tidak memperlakukan hukum ini jangan ngaku Islam kalau belum memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam. Kenapa? Karena kalau maling tidak dipotong tangannya kafir. Dia kafir. Buka surat ke-24 ayat 2. Surat ke-24 ayat 2. Surah An-Nur ayat 2 ya, Abi. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Iya. Menurut ayat ini, pezina laki dan pezina perempuan harus dilempar 100 kali atau didera 100 kali. Biasanya 80 kali dera, orang itu sudah ngek, baik laki maupun perempuan. Nggak lama kalau 100 kali dera, memang badannya kuat, ya masih hidup ya lumayan lah gitu. Cara menderanya itu di bawah pusar itu, kaki, tangan itu sampai gempur-gempur, itu kalau dilakukan hukuman dera itu. Sedangkan surat kelima ayat 44 itu diperintahkan. Ayat ini belum berlaku di Indonesia, semuanya belum berlaku di Indonesia. Kalau sekedar sholat jengkang-jengking 5 kali, itu ada di Jakarta itu ada monyet masih bisa sholat kalau sekedar sholat. Begitu. Tetapi hukum-hukum ini, hudud ini harus ditegakkan. Itu sebabnya di surat ke-8 ayat 35. Coba buka surat ke-8 ayat 35. Saya mau menunjukkan kepada semua penonton cita-cita mereka ini mau mendirikan negara Islam. Oke. Surat ke-8 ayat 35 Ki Ahmad. Oke. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi, gara-gara hukum tidak diberlakukan, undang-undang hudud tidak diberlakukan, potong tangan maupun itu penyiksaan terhadap orang yang berzina tidak dilakukan, disebut kafir. Maka dikatakan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah tepuk tangan dan siulan. Siulan nggak ada gunanya.
gitu. Artinya begini, Asta, ya, percuma kamu sholat itu sementara untuk memberlakukan hukum ini harus negara, harus dengan politik. Nggak bisa dengan Gus Dur mendirikan NU, nggak bisa. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, nggak bisa berlaku. Makanya surat kelima ayat 50, surat kelima ayat 50 ini ayat pukulan terakhir, supaya lu pada tutup mulut begitu. Ini masih panjang nggak sebutin? Sudah akhir, ini terakhir. Panjang banget ah. Ya, karena kesannya ngomong sendiri itu loh, nggak ada tanggapan. Nggak usah ditanggapi, kamu nggak tahu. Boleh ditanggapi nggak? Nggak usah. Ini loncat-loncat ya biasanya. Potong-potong ayat gitu loh. Iya, motong-motong ayam nasir sendiri gitu loh. Ya, biasa disosok-sosokin gitu kan. Kamu itu meneng we. Koyo wong pinter wae. Baca. Ini boleh ditanggapi apa enggak gitu loh. Bentar, Umi, saya bacakan dulu. Ya kelihatan Pak Saifuddin benar-benar orang kompeten gitu kan. Biar langsung aja bro, biar nggak muter-muter. Nih saya bacakan ya. Habis ini kan beres nih, dijelaskan beres nih. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Top. Hukum siapa? Nanti dulu. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Itu pertanyaan pertama. Satu ayat itu. Sebagai orang Islam, saya harus menjawab, ya Allah benar mereka menghendaki hukum Islam. Saya harus menjawab, ya Allah benar mereka menghendaki Itu mereka merujuk pada siapa Pak Saifuddin? Mereka di situ merujuk pada siapa? Ya, aku tanya Pak Saifuddin biar nggak salah paham. Itu mereka merujuk pada siapa? Biarin dulu dia ngomong. Ya, terus hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Iya, kalau saya orang Islam harus ngomong benar, hanya Al-Quran lah hukum yang paling baik bagi saya yang percaya. Alhamdulillah Pak Saifuddin masuk Islam lagi berarti ya. Hukum Islam lebih baik. Miring gue. Terima kasih Pak Saifuddin, terima kasih kejujurannya. Tanggapin Ki Ahmad yang jawab. Nah lo, saya nggak usah ngomong. Saya nggak pintar, lebih pintar Ki Ahmad daripada saya. Ayo. Ya kan yang bawa narasi kan Pak Saifuddin. Di sini aku sebagai Muslim mau tanggapi boleh. Ayo silakan. Oke, tadi Pak Saifuddin mengutip ayat Al-Quran ya, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah gitu kan. Lah ini amanu, ini merujuk pada orang-orang yang beriman. Ayat ini untuk orang beriman Pak Saifuddin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam dengan sempurna dan kafah menyeluruh. Nah di sini gak ada perintah untuk orang-orang kafir Pak Saifuddin. Ini ayat ditujukan pada amanu, orang-orang yang beriman gitu. Dan janganlah kalian wala tattabi'u khutuwatis syaitan gitu kan. Dan janganlah kalian mengikuti kehendaknya setan. Ya kehendak setan termasuk hukum-hukum di luar hukum Allah ya. Kehendaknya manusia itu loh, kayak penghendaknya hukum-hukum yang dibuat-buat gitu loh. Kayak hukum kasih itu kan, kalau ada musuh datang diminta mengasihi itu kan hukum manusia itu kan kalau diterapkan kan nggak relevan di zaman modern gitu loh, karena namanya penjajah ya dia harus dilawan lah, namanya perusak, namanya perampok harus dihukum lah gitu Pak Saifuddin. Jadi jangan mengikuti kehendaknya setan gitu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Karena setan inna syaitan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata gitu, musuh yang nyata bagimu. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Karena setan itu
musuh yang nyata bagimu, Pak Saifuddin. Jadi di sini Pak Saifuddin mengutip ayat Al-Quran bahwa di situ ada perintah, emang ada perintah jangan mengikuti setan. Pak Saifuddin kalau menentukan hukum ya hukum dari Tuhan lah, jangan mengikuti hukum dari manusia. Kan selama ini kan Pak Saifuddin mengikuti hukum-hukum yang dibuat-buat oleh manusia sendiri. Oke. Jadi Saya jawab. keadilan di situ keadilan versi manusia, bukan standarnya keadilan menurut Ini Tuhan. saya tidak melawan kamu, tapi saya melawan Asta tadi. Kamu Ya di sini aku menanggapi. enggak menanggapin tengah jalan kamu. Saya Ya aku berhadapan mau dengan tanggapi keseluruhan Pak Saifuddin. bukan. Saya tadi dengan Asta. Saya minta bantuan kepada Ahmad, Ki Ahmad untuk membacakan ayat-ayat. Lah ya di sini aku mau jelaskan itu Pak Saifuddin Ya, ya, sudah, biar Pak sekarang Saifuddin tambah pinter gitu kan. Karena aku lihatnya Pak Saifuddin cocok teknologi gitu loh. Nah, iya, Potong cukup ayat Oke. gitu. Udah, diam dulu. Saya kan orang Kristen, oke? Ya semua sudah tahu Pak Saifuddin. Sudah tahu. Menurut Quran, saya harus taat kemana? Saya taat ke Quran atau taat kepada Injil? Kalau di situ kalau orang kafir itu gak ada perintah untuk taat kepada Al-Quran ya. Karena gak ada seruan dari Allah orang-orang kafir taatlah kepada itu gak ada ya. Di situ hai orang-orang yang beriman taatlah kepadaku emang ada itu. Jadi Pak Saifuddin itu ya taatlah kepada ajaran Pak Saifuddin sendiri. Ya Karena orang kafir udah. itu jelas nyata musuh kayak tadi Ini apa ya? memang dasar otak nggak pernah baca Quran ini begini nih otaknya itu. Nah, tadi Pak Saifuddin udah salah loh. Tadi Pak Saifuddin ngutip ayat sudah salah loh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah Ayat wa la Quran kamu tattabi'u ya. khutuwati syaiton. Udah Inna diam. syaitana lakum aduwwun mubin. Ini mulut congor Blukusuntur ini. Ya. Ya, tenang Pak, sabar Sekarang sabar. saya akan menjawab ya berdasarkan Quran kamu. Tolong Ki Ahmad buka surat kelima ayat 47. Korelasinya sama yang tadi Pak ya, harus ada korelasinya sama yang tadi ya. Sama yang loncat beda konteks. Udah Nah, diam. kelihatan Pak Saifuddin nggak ngerti sama sekali gitu kan. Ya, Ya di sini nggak mau mempermalukan Pak Saifuddin ya, nggak mau mempermalukan Pak Saifuddin. Surat kelima. Udah diam. Surat kelima 47. Jadi saya nggak salah. Saya tetap nggak salah. Nih, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ya, menurut ayat ini, ya, hai semua Muslim, saya kan sekarang sudah jadi Kristen. Menurut Quran, ya, saya sudah jadi Kristen. Hendaklah pengikut Injil, saya adalah pengikut Injil, harus memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu di dalam Injil. Dan siapa, termasuk Saifuddin Ibrahim, tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka saya disebut orang fasik. Ya makasih kejujurannya Pak Saifuddin ya. Yang dulu mulutmu itu. Ya ini mau aku tanggapi Pak Saifuddin. Tutup atau turunkan orang. Pak Saifuddin jangan marah-marah terus. Ya ntar stroke Pak Saifuddin, jangan marah-marah Pak Saifuddin. Bang Saifuddin itu dulu waktu debat dengan Ustadz Moginta juga marah-marah tuh viral loh, marah-marah. Itu kan cuma Viral gaya loh. doang. Debat tuh marah-marah. Itu. Jadi biasa santai aja, jangan marah-marah, tenang ya. Isbir gitu loh, isbir inna allaha ma'as-sabirin. Ki Ahmad tahu itu gaya saya. Semua lihat juga tahu gaya saya. Ya Pak Saifuddin jangan marah-marah Pak Saifuddin. Supaya Ntar kamu itu tutup takutnya kena gitu loh, stroke gitu loh takutnya. teruk apa itu. Ya kalau marah-marah ntar darah tinggi Pak Saifuddin. Menurut ayat ini, orang Kristen harus tunduk kepada Injil.
Aduh, maaf aku potong Pak Sebutin. Di ayat itu nggak ada menerangkan tentang Kristen ya. Di situ Injil yang dimaksud itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ya. Bukan Injil Bible yang diturunkan kepada Yesus ya. Kok lebih pintar kamu daripada saya tiba-tiba ya? Karena Pak Sebutin nggak ngerti bahasa tadi kayaknya. Itu coba dibaca lagi. Apakah di situ ada Kristen? Apakah di situ ada gospel? Ya, kamu yang benar ya. Kalau gitu, ini semua kalian yang benar dengan si Asta yang benar. Ya, Sekarang makasih Pak Sebutin kesujurannya. Kiai Ahmad ini amat gitu loh. Begitu pintarnya amat. Ngomong apa lagi Pak Sebutin ini? Oleng ini. Tenang Pak Sebutin, jangan oleng. Oke, terima kasih host, terima kasih. Saya Mau ada lari nih kayaknya nih. Tenang Pak Sebutin, di sini Adi nggak jahat kok. Adi nggak akan ngata-ngatain yang jelek Pak Sebutin. Anak sekolah. Aku mau ya sebentar, aku pengen ngomong, aku mau mundur jemput anak sekolah ini paling cuma 2 menit. Oke. Iya, aku ngomong. Jadi gini, Nah sebentar, aku mau jemput anakku ini. Anakku udah pulang soalnya. Aku jemput anakku, jadi aku 2 menit aja. Silakan. Ya, ngomong apa? Iya, jadi gini loh Bang, bisa sebutin jangan framing pakai ayat-ayat yang tadi yang sholat mereka di sekitaran Masjidil Haram, tepuk tangan dan lain sebagainya. Ya itu kan ayat itu menyindir kepada orang-orang kafir yang saat itu yang tawafnya saja sampai telanjang dan lain sebagainya. Aja. Aduh, orang Islam yang sholat berkomeng. Aduh, habis Sufidin, salat mereka di sekitar wa kana salatuhum indal baitil illa muka'a wa tasdiya. Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah syukuran dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur. Maksudnya adalah orang-orang kafir di sekitar Mekah pada saat itu gitu loh, sebelum Islam datang. Ini semua yang disebut seluruh muslim di seluruh dunia berkomeng. Kalau kamu masih mengakui ayat ini sebagai ayat untuk orang Islam, semua orang Islam itu sholatnya tidak lain. Ya gini loh, memang harusnya kawan Abu Saibutin harusnya di ini ya biar dia marah-marah lagi kayak tadi loh. Jadi gini, maksud saya gini loh ya, bahwa di dalam tadi ayat-ayatnya saya setuju, semua ayat-ayat Quran saya itu tidak ada keraguan satu noktah pun saya tidak ada keraguan gitu. Tapi kita juga harus menunjukkan bahwa betul ayat-ayat bahwa kami disuruh menghukum pada apa yang diturunkan oleh Allah itu betul kami imani itu sepenuhnya. Tapi bagaimana teknisnya itu nanti dibahas dalam fikih-fikih jinayah. Sebagaimana Nabi dulu juga pernah menghukumi dengan cara-cara yang Nabi lakukan. Contoh misalkan ya di dalam Islam jelas bahwa berzina itu dirajam. Tapi apakah Nabi Muhammad langsung merajam orang yang berzina? Tidak gitu loh. Jadi juga nanti ada termasuk apakah di dalam Islam ada ayat tentang potong tangan orang yang mencuri. Apakah kalau ada orang potong tangan langsung dicuri? Itu tidak juga nanti ada. Jadi kalau misalkan potong tangan dibenarkan karena memang ada ayatnya, ada perintahnya. Tapi kalau tidak langsung potong tangan juga jangan disalahkan gitu loh. Sama seperti orang berzina tidak langsung jadi Nabi Muhammad juga melakukan hal-hal yang sangat manusiawi banget gitu loh, bahwa semua hukum-hukum Allah ada garis bawahnya. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah secara adil, maka keadilan nanti akan ditegakkan di akhirat. Ada hadis yang mengatakan idza hakamal hakimu fajtahada falahu ajron wa idza hakamal hakimu fajtahada summa khata falahu ajrun wahidun. Barang siapa kalau ada hakim yang kemudian dia menghukumi dan dia beristihad dengan sungguh-sungguh, kemudian hukumnya ternyata benar, dia mendapat pahala 2. Dan apabila hakim menghukumi suatu hukum kemudian dia beristihad dan ternyata hukumnya salah, maka dia dapat pahala 1. Jadi baik benar maupun salah tetap dapat pahala selagi dia bersungguh-sungguh mencari hukum yang terbaik. Jadi jangan saklek gitu loh pakai ayat-ayat yang itu ayat untuk siapa? Apa hukmal jahiliyah dia bohun? Apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Ya jawabannya tidaklah.
Karena menurut orang yang berakal di situ disebutkan tidak ada hukum lagi yang lebih baik kecuali hukum Allah itu tetap ada panduan-panduannya. Ini loh, ini yang Tuhan perintahkan. Kalau ini tidak bisa dilaksanakan, pakai hukum yang ini kan ada. Makanya di surat An-Nisa disebutkan ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Ingat di situ ada ulil amri minkum. Jadi orang-orang yang hidup di pemerintahannya bukan Islam tetap dia menjalankan terlalu panjang dirinya bela sendiri. diri, Ya, aku tak turun dulu. Aku mau ini. bela diri atas kebodohanmu Aku mau jemputan aku sendiri. dulu. Jangan marah-marah dulu ya Bang. Nanti Wes, apa dulu lagi. Oh ya Bang Asta, selamat bekerja Bang Asta. Boleh aku tanggapi lagi itu, aku tambahi Pak Saifuddin ya. Ya, Biar Pak sama-sama Saifuddin betul. di sini dapat ilmu itu kan. Oh, aku Kamu tanggapi toh. ya. Sorry, tadi aku kan mau tanggapi pendapatnya Pak Adi nih. Pak, tadi Anda mengatakan Injil itu Injilnya Isa ya. Itu bentukannya seperti apa Pak Injilnya Isa Pak? Nah, lo rasain lo, kapok. Kayak apa itu kitabnya itu? Dirincikan dong. Katanya Al-Quran itu. Ketemu Ya, sampai anjing hitam lari ke barat nggak akan ketemu. Orang modal congor semua. Aduh kok di mute terus ya. Kenapa kok di mute Mbak Lia? Kenapa, ada apa? coba sampean jelaskan. Ya, bertanya aja Bang Kiamat. Pertanyaannya gimana tuh Pak Sudah saya Dula? sampaikan itu, silakan dijawab. Ya, Kiamat bertanyakan mengenai Injil Nabi Isa itu kan, ya kan? Ya, konfirmasi dulu ya. Oke. Mengenai itu Bang Kiamat, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan keberadaan Injilnya Nabi Isa. Yang jelas di situ keterangan bahwa pernah ada namanya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Mengenai sekarang itu kemana, musnah atau masih ada, itu kan bukan kitab kami gitu loh. Itu kitabnya orang dahulu. Kan bukan agama halu kan sampai ini, atau agamanya halu? Ya terserah ya, halu atau terserah ya Kiamat ya. Kamu tanggap halu atau apa, yang jelas sampai sekarang itu gak ada Injil Nabi Isa, itu gak ada. Jadi kalau ada bentukannya seperti apa aku mempunyai Injilnya Nabi Isa, aku ini wahyu dari Nabi Isa. Surah pertamanya apa? Kita bisa apa ya, koreksi ya. Bro Adi, Kita bisa itu koreksi seperti apa ya? Ada gini, saya kebenarannya, tanyakan nggak terlalu ribet. apakah itu Yang benar. menulis itu siapa? Yang menulis kitab Injil itu siapa? Pak Kiamat bertanya siapa yang menulis kitab Injil gitu kan. Pertanyaan itu kalau diberi kami Bang Kiamat ya, kalau nggak ada penjelasan kami nggak akan eksekusi karena tidak dijelaskan. Nggak ada yang nulis siapa. Ya, Al-Quran Anda ini, Allah Anda nggak menjelaskan apa-apa. Emang Allah nggak mau kasih tahu kok. Di pantesan lain ajaranmu. Itulah bedanya orang Islam sama orang Kristen ya. Kalau nggak ada kami bilang nggak ada. Ya, kalau Nggak akan berani melampaui apa yang tertulis. Karena itu sudah jelas penulisnya siapa, Injilnya seperti apa. Yang jelas pernah ada Injil itu. udah ngerti kamu. Nah, bingung kan Kiamat? Karena Kiamat mengaku Injil Isa ini aku bawa ini, sebagai yang bawa itu kan yang Bible, bingung itu kan bukan Anda. Injil. Oke, Gitu kan. sekarang saya tanya samamu ya, ini saya tunjukkan data nih. Ini kira-kira Ini posisinya Kiamat bertanya terus ya, nggak apa-apa ya, karena Kiamat ini kita maklum ya, karena dia kan apa ya, ada ilmu, jadi silakan bertanya Kiamat, nggak apa-apa. ya, ini saya tunjukkan. Buktinya tidak ada bukti nih Pak. Nah, itu. Ya, silakan bertanya Kiamat, di sini posisinya aku guru, Kiamat murid, silakan. Waduh. Anda Enggak, emang aku aja emang kayak gitu kan seharusnya. nih ya, saya tunjukkan nih dalilnya nih. Waduh, filenya tiba-tiba ini sebentar. Saya perbaiki atau saya bukakan satunya lagi sebentar. Ya, sirah. Nah, bisa nih sirahnya. Nah, saya bukakan dulu halaman 800. Ya, Sebelum masuk ke situ Kiamat, aku kasih tahu dulu Kiamat ya. Aku kasih tahu ya, jangan seperti yang sudah-sudah ya. Karena biasanya Kiamat membawa hadis dan hadisnya begitu digosek ternyata PDF. oh PDF itu Gitu kan. palsu ya? Jangan kayak gitu ya.
Kalau PDF Ntar nggak bisa cross check, kebenarannya nggak bisa di cross check gitu loh. masa nggak bisa. Jadi Gimana, ya bro? bisa di cross check Abis gitu. ini tolong ya, nanti kalau sampai salah saya bisa potong leher bro, saya on cam, serius. Nah, silakan dipotong lehernya, sudah salah semua itu kiamat. Yang di YouTube itu salah semua kiamat. Bro, Silakan potong leher sendiri kiamat, gak apa-apa. saya Aku itu ikhlas. menyampaikan semua berdasarkan dalil. Kalau menurutmu itu nggak ada, buktikan ke saya. Yang mana? Gitu, saya konsekuen loh. Saya kasih tantangan itu karena ajaran Islam ini kan ajaran halusinasi kan, gitu loh. Ya, kasih contoh kiamat. Halusinasi itu seperti apa? Apakah Tuhan itu berbentuk burung atau Tuhan berbentuk manusia? Yang halusinasi seperti apa itu? Silakan dijelaskan. Ya, Bang Adi nanti juga bisa bantah. Bang Adi dengerin dulu, Bang Adi. Di mute dulu. Aduh, udah sopan banget ini. Host lagi bicara. Setiap apapun yang disampaikan Bang Kiamat, dia pasti akan berdasarkan dengan data. Jadi saya berharap Islam yang naik ini, ketika Anda melihat dan membaca itu data yang ditunjukkan Bang Kiamat itu bisa dibantah dengan data juga kalau memang kalian tidak sepakat apa yang disampaikan sama Bang Kiamat. Ya, masalahnya bukan cuma modal congol aja. Seringkali membawa data Dan bodong gitu. data bantah dengan data. Bukannya aku gimana enggak, Balia. Karena sudah biasa ketangkep kayak gitu loh. Bang Adi, woi. Aduh, kalian ini ya aneh loh kalian ini ditunjukin data bantah. Giliran minta buktinya kalian bisa buktikan, Masalahnya bisa. enggak kayak saya putin gitu, Balia. Tunjukkan datamu Bang Adi. Kalau data Bang Kiamat itu palsu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tunjukkan datamu, bro. Mana datamu yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa valid, yang membantah datanya Kiamat. Gitu aja. Balia tadi nyimak ya, aku sama saya putin itu ya. Saya putin itu pasti Nyimak. data itu valid gitu loh. Tapi kalau kiamat ini datanya Terus Bang Kiamat tunjukin ini data nggak valid. Coba. Cross check. Saya kalau mau cek teman-teman di YouTube-nya kiamat. tenangkan dulu. Banyak sekali data bodong. Kamu tuh ketakutan. Yalah, karena kamu nggak ada ilmu apa. Ya, kalau Kiamat lagi menjelaskan kalian motong-motong tak turunin. Coba deh nanti giliran kalian kok. Tenang aja. Tenangkan saya di sini mikir deh. Saya lagi carikan halamannya sampai nggak fokus ini sebentar. Halaman 800 berapa ya? Jadi nanti kamu siapkan ya bro ya. Saya akan kasih taruhan leher saya. Saya akan on cam tunjukkan wajah saya dan saya akan potong leher saya. Kalau Anda bisa buktikan satu dan Mau saya potong leher kiamat ya. Silakan kalau mau potong leher dalilnya kiamat. saya itu palsu. Buktikan. Itu yang saya tantang. Loh, saya nggak akan melakukan dulu kalau Anda nggak bisa buktikan gitu. Kan sudah terbukti kiamat, Yang sudah mana? sekali terbukti. Ya udah tunjukkan aslinya Bang Adi, udah. Saya mau tanya Gimana aslinya udah tanya bodong semua kok aslinya mana? Inilah kalian ini. Udah mendingan gini Bang Adi. Bang Adi Bang Adi mau diam dengerin penjelasan Bang Kiamat atau Bang Adi turun? Enggak ada poin, kiamat enggak ada poin. Udah dengerin, bukan kamu aja ini yang mau ditunjukin. Udahlah, ngeyel, aku nggak suka. Sudah dikasih tawaran pilihan, tinggal pilih, tetap juga ngeyel. Udah, lanjut Bang Kiamat. Masa guru kepada saya biasalah kepada saya. Jadi maksud saya begini loh, muslim ini udah format mereka karena mereka ini nggak punya ilmu apa-apa, mereka nggak ngerti kitab-kitab kok ya. Format mereka itu ketika mereka itu menarasikan sesuatu itu berdasarkan halusinasinya doang. Misalkan, oh saya mengimani Injil. Nah, saya tanya Injil itu seperti apa? Coba kamu jelaskan itu loh. Penulisnya siapa nggak tahu, tapi diimani. Terus bentukannya kitabnya seperti apa nggak tahu, isinya seperti apa nggak tahu. Lalu Taurat begitu juga, lalu Zabur begitu juga. Pokoknya Quran itu nggak bertentangan sama itu. Tetapi yang kami miliki yang terjaga dari abad pertama itu, ya bahkan dari zamannya para rasul, zamannya para nabi, ya Nabi Musa dan seterusnya, itu terjaga sampai hari ini. Yang berbeda ini kan ajarannya Islam. Tiba-tiba bisa pecah perawan di surga, tiba-tiba anak kecil bisa digauli. Ini kan yang lain kan ajaran Islam, tapi ngomongnya apa? Ajaran modus penipuan ini. Ngomongnya kami mengimani sebelumnya, tapi kami nggak tahu apa-apa isi sebelumnya. Ini makanya saya bilang apa? Ajaran yang halusinasi. Tuh loh. Nah ini saya tunjukkan ya di dalam Ibnu Katsir. Nanti saya tunjukkan juga di kitab yang lain ya. Nih, ini Ibnu Katsir ya.
Di sini dijelaskan bahwasanya apa? Sejumlah ahli sejarah menyebutkan bahwa kitab Injil diriwayatkan dari Isa oleh 4 orang, yaitu ada Lukas, Mata, Markus, dan Yohanes. Nih, di sini disampaikan seperti itu. Sampai ada Paulus juga di sini. Nih ya, ini. Terus saya ada lagi satu kitab lagi nih, sebentar. Tapi filenya lagi korup. Jadi maksudnya begini, kalau ada muslim yang bisa membuktikan dalil saya itu palsu, kamu sampaikan yang mana. Kalau ngomong banyak, ini kan halusinasi lagi nih. Makanya kebiasaan halusinasi Islam ini. Bilangnya banyak, itu sudah banyak yang dibantah. Yang mana yang kamu bantah? Satu saja. Jangan ngomong banyak, tapi diminta satu pun gak bisa membuktikan. Sama seperti tadi mengatakan, dalilnya kiamat itu PDF, pas saya cek itu ternyata gak ada. Loh, kamu narasikan yang mana sih itu? Jangan halusinasi. Dan nanti kalau saya tunjukkan Muhammad menghasrati bocah, kalau sampai di situ di kitabnya ternyata salah, saya udah kasih tantangan, saya on cam, saya potong leher saya. Lo kok malah bilang, ya udah kamu potong lehermu. Lo ini kan punya kuping nggak sih? Jadi makanya saya katakan apa, benar adanya bahwa Islam ini ajaran halusinasi. Saya kasih tantangan seperti itu pun otaknya itu nggak kepake sudahan. Loh ya, nih saya lagi benerin dulu, ada file saya yang korup, ini harus diperbaiki supaya bisa dibuka. Bentar ya, lagi saya perbaiki, lagi saya repair nih. Ini saya pastikan ya, teman-teman Islam nggak pernah baca kitab Ibnu Khaldun, bener nggak? Ada nggak Islam di sini? Pernah baca? Atau tahu siapa itu Ibnu Khaldun? Nggak akan tahu Ibnu Khaldun itu. Nggak ngerti. Dan itu pun hanya orang Muhammadiyah yang baca kitabnya Ibnu Khaldun. Ini Yang juga akan baca kitab itu Al-Muqaddimah. nih literatur Islam nih, sampai buku Syiah pun saya ada, tafsir Sunni juga saya ada nih. Coba Islam ngerti apa? Ini kan pada Islam KTP kan rata-rata, termasuk juga Ustadz juga begitu. Ditanya tentang Qurannya nggak ngerti, ditanya tentang hadisnya nggak ngerti, syarahnya nggak ngerti. Saya minta coba jelaskan saya itu dari syarahnya, malah minta dibukain syarahnya. Ini kan kalian yang bodoh gitu loh. Kalian yang bodoh, yang nyalainnya kepada siapa? Kepada orang Kristen. Yo, nikmati sendiri aja kebodohanmu. Kok nyalain orang? Orang kalian yang nggak punya ilmu kok pakai fitnah. Memang menjijikkan. Udah Muhammadnya menjijikkan, umatnya makin menjijikkan lagi. Halo. Ya, saya tantang umat Islam, termasuk ustadz-ustadzmu, ulama-ulamamu, para polemikus itu saya tantang. Buktikan satu saja dalil yang pernah saya sampaikan itu palsu, ya. Misalnya saya on cam, saya potong leher saya, serius. Nggak banyak omong. Jadi jangan kalian cuman menebar kebodohan pada diri kalian sendiri. Kenyataannya itu nggak pernah ada tuh. Saya menyampaikan dalil yang palsu, dalil yang bodong, itu nggak pernah itu saya. Karena saya ketika menyampaikan sesuatu itu saya udah cross check. Saya benar-benar, saya itu memperhatikan itu benar nggak seperti ini. Saya banding-bandingkan dengan yang lain juga. Jadi nggak seperti kalian yang bodoh cuman dengar apa kata ustadzmu bohong pun kamu nggak ngerti itu bener apa enggak. Kan derita orang bodoh itu kan begitu, nggak ngerti cara belajar. Kalau saya nggak perlu diajari sama ustadzmu, orang pada lemot semua. Mungkin saya belajar sendiri lebih cepat. Halo Pak Saifudin. Kita bukakan ini literaturnya sebentar. Halaman Salam. Saya lagi di jalan. baik Pak, hati-hati. Pak Saifudin sehat. Sehat.
Boleh tanya nggak Pak? Itu kiamat itu yang jawab. Enggak, soalnya kemarin Pak Saipudin lagi live hari Minggu kemarin terputus, sinyal saya buruk. Oh, Yang bahas-bahas Muhammad dengan Aisyah itu loh Pak. oh, Udah turun nih tadi orang itu. Ini ya teman-teman ya, aku dikit aja nih aku tunjukkan di dalam kitabnya Ibnu Khaldun nih, sebuah karya mega fenomenal dari cendekiawan muslim abad pertengahan Ibnu Khaldun ya. Bisa Ini nggak halaman dapatin bukunya itu Mbak? gimana Pak? Cara Bisa nggak dapetin buku? dapati bukunya, beli apa gimana gitu? Anda kan tinggal cari aja. Nggak ngerti cara nyari buku ya? Enggak Mbak. Waduh, ya inilah makanya sekolah itu harus minimal itu ada hasilnya lah. Saya Supaya cara nyari buku aja supaya ngerti itu. Saya Kristen loh Mbak, bukan Islam. Tuh, masa Kristen cara nyari buku aja nggak ngerti? Tinggal ke toko buku aja kok susah. Saya sering ke toko buku, tapi yang seperti itu jarang dapat Mbak. Ya tinggal tanya aja Pak. kiamat itu bukan Mbak. Tapi suaranya kayak cewek Pak Saipudin. Enggak apa-apa. Nih, jadi ini teman-teman juga ya, teman-teman Kristen juga ya, tinggal ketik aja kan di Google, gitu loh. Masa nyari begini dong nggak bisa sih? Muhammad Mukadimah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Iya. Bukan Gitu loh. Jangan bikin malu. Cuman cari buku aja nggak bisa. Ini kan mesti reparasi nih berarti. Iya, terima kasih udah saya SS, nanti saya coba cari-cari, saya Ini ya. Ini saya tunjukkan ini, para pengikut setia Isa itu terpencar katanya ke beberapa wilayah. Ini juga dijelaskan di dalam Sirah Nabawiyah ya, Ibnu Ishaq. Terus dijelaskan ini Matius menulis Injilnya di Baitul Maqdis. Ya. Terus Lukas menulis Injilnya dengan bahasa Latin. Terus Yohanes putra Zebede menulis Injilnya di Romawi. Terus Petrus menulis Injilnya dengan bahasa Latin. Ya. Terus di sini juga ada Paulus juga. Nih coba. Nih. Nih surat Paulus sebanyak 14 surat. Noh. Jadi Islam ini ketika ditanya tentang Injil itu bagaimana? Ini ada rujukan dari ulama Anda pada abad pertengahan ya, pada abad belasan lah, ini Ibnu Khaldun menyampaikan hal seperti ini. Bagi saya ini tulisan sampah gitu loh, karena isinya banyak yang lawakan gitu. Tapi minimal umat Islam ini harus belajar lebih dalam. Itu kitabnya itu kok seperti apa, yang mesti diimani loh seperti apa. Kan percaya ini kan harus tahu ya, arti dari percaya itu apa. Mengimani ini kan percaya. Sesuatu yang bisa dipercaya itu harus berdasarkan asas kebenaran, harus ada di situ pembuktiannya, harus ada landasannya. Nah kalau landasannya pokoknya percaya doang tapi nggak ada buktinya, itu namanya halusinasi. Mau ngapain beriman tapi cuma halusinasi? Kalau misalkan bilang yang menghilangkan itu siapa, kan itu kan harus dipikirkan. Coba Miles di ini dulu ada suara-suara tuh. Ya, kalau bilang yang menghilangkan itu siapa? Kalau misalkan rusak, yang merusak siapa? Terus kok ada ini nih, si Milex nih lagi rame di tempatnya. Kiamat, boleh tanya?
Jam 5. Jam 17 tuh. Aman. Boleh nanya enggak? Ya sebentar Pak, sebentar itu loh. Berisik itu. Padahal kamu sadar lagi. Oh pas tadi sadar. Aku sadar lagi. Ada motor gua dari. Gak ada moderator ya?